Selanjutnya adalah tugas wajib pertemuan 13 untuk yang bagian kedua, yaitu pertidaksamaan logaritma. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 1/5 log X kuadrat dikurangi 3 lebih kecil sama dengan 0. Langkah pertama, ruas kanannya kita buat menjadi bentuk log yang basisnya itu adalah sama dengan basis ruas kiri, yaitu 1/5. Jadi 0-nya ini kita buat menjadi 1/5 log 1/5, 0-nya jadi pangkat. Selalu seperti itu. Kalau di sini nanti 2 ya berarti 2 log 2, 0-nya jadi pangkat. Untuk ruas kirinya kita tulis tetap sama 1/5 log X kuadrat dikurangi 3. Lalu 1/5 log X kuadrat dikurangi 3 lebih kecil sama dengan 1/5 log 1/5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Karena bilangan berapapun kecuali 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, sampai di sini, ini kan basisnya sudah sama, yaitu 1/5. Nah, basisnya itu adalah termasuk antara 0 sampai 1. 1/5 itu kan antara 0 sampai 1. Sehingga, kalau basisnya antara 0 sampai 1, kita bandingkan numerusnya, tapi tanda pertidaksamaannya berlawanan. Jadi, kita punya X kuadrat dikurangi 3 lebih besar sama dengan 1. Kemudian ruas kanannya kita buat 0 dengan cara mengurangi 1, jadi X kuadrat dikurangi 3 dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, X dikurangi 2 dikali X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk kuadrat, X kuadrat kurangi 4 ini. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, itu kita harus menggunakan garis bilangan. Jadi pertamanya kita tentukan dulu pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya adalah X dikurangi 2 dikalikan X tambah 2 sama dengan 0, atau X sama dengan 2, atau X sama dengan negatif 2. Lalu garis bilangan. Garis bilangannya kita buat garis bilangan yang ada negatif 2 dan 2. Kemudian karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti bunderannya di sini penuh. Kemudian di sini kan garis bilangan kita sudah terbagi menjadi 3 bagian. Saya akan menentukan titik uji di salah satu daerah. Misalnya saya ambil di sini 0. 0 saya ujikan ke ini misalnya yang X kuadrat kurangi 4 lebih besar sama dengan 0. Jadi saya substitusikan X sama dengan 0 ke X kuadrat kurangi 4 lebih besar sama dengan 0. Jadi kan 0 kuadrat kurangi 4 itu kan sama dengan negatif 4. Jadi di sini tandanya adalah negatif. Nah, untuk melihat tanda di tempat lainnya, kita lihat pangkatnya. Untuk yang negatif 2 itu kan dapatnya dari X tambah 2, pangkatnya 1, berarti tandanya selang-seling. Jadi kalau sini negatif, sini positif. Yang sini juga sama, pangkatnya kan 1, jadi kalau sini negatif, sini positif. Nah, minta tanda pertidaksamaannya, tadi kan kita masukkannya ke sini, substitusikannya kan ke sini. Ini kan mintanya yang positif. Jadi kita arsir yang positif. Jadi yang sebelah sini. Jadi kita punya negatif 2, X-nya itu lebih kecil sama dengan negatif 2 atau lebih besar sama dengan 2. Ini adalah yang pertama. Ini belum selesai ya, ini baru bentuk yang pertama. Nanti kita cek syarat, kita ketemu bentuk pertidaksamaan yang kedua, baru nanti kita iriskan. Nah, sekarang cek syaratnya. Syarat untuk logaritma itu kan ada basis, ada numerus. Basisnya tadi kan 1/5. 1/5 ini sudah memenuhi syarat, karena 1/5 itu kan positif, dan 1/5 sudah tidak sama dengan 1, jadi sudah memenuhi. Tidak perlu dicek lagi. Kemudian untuk numerus kita adalah X kuadrat dikurangi 3. Nah, syarat numerus itu adalah X kuadrat dikurangi 3-nya harus lebih besar dari 0, karena ini numerusnya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini kan juga pertidaksamaan kuadrat, berarti kita juga harus melalui langkah mulai dari pembuat 0, garis bilangan, dan seterusnya. Jadi pertama,
Ini kita faktorkan dulu. X kuadrat kurangi 3 itu kan berarti nanti kita buat menjadi X tambah akar 3 dikali X kurangi akar 3 lebih besar dari 0. Lalu pembuat nolnya adalah X tambah akar 3 dikali X kurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif akar 3 atau X sama dengan akar 3. Lalu kita taruh di garis bilangan. Sini negatif akar 3, yang sini akar 3. Untuk bunderannya karena nggak ada sama dengannya, ini pertidaksamanya kan nggak ada sama dengannya, berarti bunderannya bolong. Lalu kita cek titik uji. Misalnya saya mau ambilnya titik ujinya itu, ini kan ada 3 daerah, saya ambil yang sini. Misalnya saya ambil 0, substitusikan 0 X sama dengan 0 ke, misalnya saya masukkan ke sini, X kuadrat kurangi 3 ke X kuadrat kurangi 3. Nah, berarti kan 0 kuadrat kurangi 3 itu kan sama dengan negatif 3. Berarti sini negatif. Nah, kita lihat tandanya. Untuk yang sebelah sini, negatif akar 3 dapatnya dari sini pangkatnya 1. Berarti selang-seling tandanya sini positif. Kalau yang ini akar 3 dapatnya dari sini pangkatnya 1. Ganjil. Berarti juga selang-seling sini juga positif. Nah, mintanya itu kan lebih besar dari 0. Berarti yang diarsir yang positif, jadinya kita punya yang sebelah sini yang diarsir. Kemudian kita tuliskan, berarti X-nya lebih kecil dari negatif akar 3 atau X lebih besar dari akar 3. Ini bentuk yang kedua. Lalu dari 1 dan 2 itu kita iriskan. Diiriskan dalam satu garis bilangan. Tadi kan yang pertama itu ada negatif 2 dan 2. Tapi sini bunderannya penuh. Kemudian yang diarsir itu yang kanannya dan kirinya. Kirinya negatif 2 sama kanannya 2. Kemudian yang satunya lagi yang negatif akar 3. Negatif akar 3 sama akar 3. Kan letaknya di sini, negatif akar 3 sama akar 3. Letaknya kan di sini bunderannya bolong, kita arsirkan. Yang diarsir juga lebih kecil negatif akar 3 dan lebih besar akar 3. Supaya arsirannya berbeda, kalau yang tadi arsirannya jejak, sekarang arsirannya saya buat miring. Nah, dari sini kelihatan yang diarsir 2 kali yang mana. Yang diarsir 2 kali kan yang ini. Jadi himpunan penyelesaian kita adalah X di mana X di mana X lebih kecil, pakai sama dengan ya karena bunderannya penuh, lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Di sini nampak bahwa walaupun tadi kita tidak iriskan dengan syaratnya, ternyata hasilnya sama dengan yang bentuk 1 kita dapatkan. Tapi pada kasus lain bisa saja setelah diiriskan hasilnya berbeda. Sehingga kita tetap harus selalu mengecek syarat basis maupun syarat numerusnya.